Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang Introduction to Linguistics. Kami dari kelompok 4, kelas A, Sastra Inggris 2019, Universitas Padjadjaran. Berikut adalah pemateri yang ada dalam diskusi kali ini. Yang pertama yaitu Endang Nurdiana, Mutiara Astri Yuniar, Sakina Tunisa, Afifah Fadilah, Puspa Nurmaharani, Teresa Deviani Pramana, dan yang terakhir, Sepia Kristiani Nainggolan. Nama saya Teresa Deviani Pramana, NPM 180410190019. Apa itu linguistik? Linguistik adalah studi ilmiah bahasa yang rasional dan sistematis. Biasanya berbasis di institusi pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi atau universitas. Pertama, ini sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahasa dalam konteks akademik linguistik. Dalam contoh pertama, kata bahasa menunjukkan variasi fungsional tertentu dari satu bahasa tertentu. Dalam hal ini, bahasa Inggris. Sedangkan yang kedua, dapat disempurnakan sebagai kemampuan untuk belajar dan menggunakan salah satu dari sejumlah bahasa manusia. Kedua, sementara rumahnya di universitas, sebagai salah satu disiplin akademis antara lain aman. Status linguistik yang tepat sebagai sains adalah wilayah yang diperebutkan. Sejarah linguistik. Satu keajaiban yang tampaknya telah menyebabkan orang-orang bertanya di banyak tempat dan pada waktu yang berbeda dalam sejarah adalah kenyataan bahwa manusia hidup di dunia dengan banyak bahasa, yang jelas tidak praktis. Jawaban non-ilmiah terkenal untuk teka-teki ini terkandung dalam Perjanjian Lama Alkitab, di mana multibahasa dijelaskan sebagai hukuman Allah atas kesombongan manusia yang diwujudkan dalam upaya membangun menara Babel yang sangat besar. Dalam satu dan komunitas bahasa yang sama, orang-orang sangat menyadari perbedaan yang sangat tipis dalam pengucapan, tata bahasa atau kosakata. Dalam konteks Inggris, misalnya H-dropping, secara teknis menjatuhkan suku kata awal H dalam tekanan, adalah penanda sosial yang kuat. Jika seseorang mengatakan heavy metal musik untuk mengganti heavy metal musik, kontrasnya sepele, dan pengucapan ini akan langsung menandai pembicara sebagai orang yang berpendidikan. Standar atau kelas menengah, jika berat diucapkan dengan H, atau tidak berpendidikan tidak standar, atau kelas pekerja, jika H dijatuhkan. Tentu saja masyarakat umum, termasuk penulis sastra, sadar akan hal ini, sehingga H-dropping menjadi tersedia sebagai perangkat yang efisien untuk karakterisasi sastra. Hai, namaku Sakina Tunisa, NPM 18041019008. Materi selanjutnya yaitu linguistik dan filsafat. Pemikir Yunani klasik, Plato, tampaknya telah banyak berpikir tentang pertanyaan apakah nama, yaitu bunyi sebuah kata, memiliki korespondensi alami atau logis dengan orang, benda, kualitas, aktivitas, atau proses yang dimaksud, atau apakah hubungan ini bersifat sewenang-wenang. Jika kita memikirkan kata kerja seperti shizen dalam bahasa Jerman atau his dalam bahasa Inggris, kita mungkin cenderung memberikan kepercayaan pada pandangan sebelumnya bahwa bunyi kata-kata tersebut tampaknya dimotivasi oleh bunyi yang ada di dunia nyata. Namun, jika kita berpikir tentang urutan suara seperti eagle, kita akan cenderung memilih pernyataan yang kedua, yaitu karena urutannya sesuai dengan kata eagle, yang berarti dalam bahasa Jerman adalah landak dan dalam bahasa Inggris adalah elang. Dan sulit untuk melihat koneksi apapun antara hewan dan kata-kata yang digunakan untuk merujuk mereka. Dalam tipikal argumen platonis dialogis, filsuf mengembangkan posisi kompromi. Kratilos berpendapat bahwa nama-nama tersebut termotivasi oleh suara yang ada di alam atau di dunia nyata, yang biasa kita sebut onomatopoeia. Sedangkan Hermogenes mengklaim bahwa mereka bersifat sewenang-wenang atau arbitrer.
Dalam hal ini, Socrates memoderasi di antara keduanya. Dalam hal ini, ahli bahasa modern kurang berhati-hati dan cenderung setuju bahwa posisi Hermogenes adalah posisi yang tepat. Pendapat mereka ini didukung oleh dua hal. Yang pertama yaitu, ada jauh lebih banyak kata di mana hubungan antara suara dan makna bersifat sewenang-wenang daripada bentuk onomatopoetik, di mana suara kata-kata tampaknya meniru beberapa suara alami. Yang kedua yaitu, bahkan kata-kata yang tampaknya meniru suara-suara alami yang sebenarnya berubah menjadi sangat sewenang-wenang dan lebih bersifat spesifik pada inspeksi lebih dekat. Terlepas dari keprihatinan filosofis tentang bahasa, ternyata ada juga yang praktis, yaitu pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa memiliki sejarah untuk dilihat ke belakang yang setidaknya setua debat filosofis tentang bahasa. 2 dari 7 Seven Liberal Arts klasik yang membentuk kurikulum inti pendidikan tinggi hingga periode modern awal adalah yang berhubungan dengan bahasa, yaitu tata bahasa yang dalam pemahaman lama termasuk studi pengucapan dan retorika. Kawan-kawan bisa lihat itu adalah gambar dari The Seven Liberal Arts. Untuk waktu yang lama, bahasa asing yang paling banyak dipelajari dan diajarkan adalah bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, 3 bahasa Alkitab yang sakral. Dari abad ke-16 dan ke-17 dan seterusnya, semakin banyak bahasa Eropa modern mulai mengembangkan tradisi yang koheren dalam memproduksi bahan ajar dan referensi, seperti kamus dan buku tata bahasa. Halo, perkenalkan saya Puspa Nur Maharani dari kelas A dengan NPM 16. Di sini saya akan menjelaskan bagian filologi serta kelahiran linguistik sebagai disiplin akademis dan pendekatan diakronis dan sinkronik. Pertama, filologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti cinta kata atau cinta bahasa, yang bisa dibagi menjadi 2 hal, yaitu bahasa dan sastra. Di sini terdapat suatu fakta bahwa orang-orang Eropa menaklukkan dan menjajah bagian-bagian yang terus berkembang dan mengakibatkan banyak bahasa baru ditemukan. Dengan demikian, bahasa Arab, Cina, Persia, dan India menjadi menarik bagi orang Eropa. Cara perlahan tapi pasti, pengetahuan tentang bahasa menumpuk, yang mengarah pada lahirnya linguistik sebagai disiplin studi akademis menjelang akhir abad ke-18. Selanjutnya, membahas mengenai kelahiran linguistik sebagai disiplin akademis yang pertama kali dirumuskan pada tahun 1786 oleh William Jones, yang bekerja sebagai hakim di Calcutta, India. Secara khusus, wawasan seminal Jones adalah untuk mencatat korespondensi sistematis antara bahasa Sanskerta dan Yunani kuno yang membuatnya masuk akal untuk melacak keduanya kembali ke sumber sejarah yang sama. Dan selanjutnya yaitu mengenai pendekatan diakronis dan pendekatan sinkronik menurut Ferdinand de Saussure. Pendekatan diakronis. Diakronis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia berarti melalui dan kronos berarti waktu. Jadi, pendekatan diakronis tidak memungkinkan untuk memahami bagaimana bahasa bekerja pada suatu titik waktu tertentu. Misalnya, mempelajari tentang bahasa dari awal prasejarah sampai dengan sekarang, yang jelas dan detail rangkaian peristiwanya. Sedangkan pendekatan sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dan kronos. Sin berarti bersama dan kronos berarti waktu. Jadi, pendekatan sinkronik fokus pada bagaimana bahasa berfungsi sebagai sistem struktural pada waktu tertentu, misalnya pada era reformasi, dan yang dibahas adalah pada era reformasi saja. Yang menyatukan baik pendekatan historis komparatif atau diakronis dan strukturalis sinkronis terhadap bahasa dan membedakan mereka dari semua tradisi pendahulu adalah orientasi deskriptif eksplisit mereka. Halo semuanya, selamat pagi. Kenalin, nama aku Undang Nurdiana, NPM 180410190001. Di sini aku bakal ngebahas mengenai materi diskusi pendekatan preskriptif dan deskriptif dalam kajian bahasa. Oke, pendekatan preskriptif itu adalah pendekatan yang bersifat konservatif
Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang bersifat sinkronik. Nah, pendekatan preskriptif itu adalah pendekatan tata bahasa dianggap sebagai serangkaian kaidah untuk dipelajari. Artinya, kalimat-kalimat dapat dianalisa dan dinilai benar atau tidaknya secara gramatikal. Nah, pendekatan preskriptif merupakan hasil dari usaha pemerintah untuk menetapkan standar dalam bahasa. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang mencoba untuk menjelaskan penggunaan bahasa secara aktual di lapangan. Dengan kata lain, penggunaan bahasa berdasarkan siapa yang melakukannya. Dan pendekatan yang secara objektif menganalisa, menjelaskan bagaimana bahasa diujarkan oleh sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa. Udah jelas banget bahwa pendekatan preskriptif itu adalah pendekatan melalui tulisan-tulisan atau kalimat, sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang melalui lapangan atau bagaimana cara mereka mengucapkan. Perbedaan bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British. Nah, bahasa Inggris Amerika ini dan bahasa Inggris British ini memiliki perbedaan yang sangat jelas berbeda. Dan perbedaan yang sangat jelas berbeda itu adalah melalui huruf R dan huruf T. Di bahasa Inggris Amerika, huruf R-nya itu dibaca dengan jelas. Dan huruf T dibaca dengan lemah. Seperti pengucapan water, 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 water. Nah, selanjutnya mengenai bahasa Inggris British atau cara pengucapan bahasa Inggris British. Nah, di bahasa Inggris British ini pengucapannya itu huruf R dibaca dengan lemah dan huruf T dibaca dengan jelas. Seperti pengucapan water, water, water. Betty, Betty. Nah, kalau di Amerika itu Betty, sedangkan di British itu Betty, Betty. Kayak gitu. Menurut novelis Amerika Henry James, bunyi-bunyian dari makna misterius dan intrinsik adalah bunyi kejujuran dan kemanisan intrinsik misterius. Dan saya pikir catatan berulang yang telah saya sebutkan, seperti father, mother, dan yang lainnya, adalah bunyi yang mengerikan atau mengatakan pengulangan itu yang mendorong keburukan. Nah, itu tuh tanda spesimen dari apa yang menjelaskan kebiasaan ucapan dari mana prinsip rasa telah jatuh. Jadi hal tadi itu diungkapkan oleh novelis Amerika Henry James. Selanjutnya itu apa sih yang dilakukan oleh ahli bahasa deskriptif dari pernyataan Henry James? Jadi menurut Henry James itu bahasa itu tidak berdasar subjektif dan menutupi penghinaan dari berbagai penutur yang menggunakannya. Jadi Henry James itu nggak setuju bahwa secara sosial itu merugikan. Karena tidak adil menilai orang bukan dari apa yang mereka lakukan, tetapi dengan cara mereka bicara. Nah, Henry James mengatakan hal tersebut atau mengeluarkan pendapat tersebut. Selanjutnya, ahli bahasa deskriptif menjawab bahwa untuk setiap contoh di mana dua kata tidak mungkin untuk dibedakan karena alasan aksen dalam bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British. Seperti kata sauce dan source. Dalam pelafalan Amerika berbeda, sedangkan dalam pelafalan bahasa Inggris British sama. Alasannya adalah pengucapannya. Halo semuanya, nama saya Afifah Fadilah yang ber-NPM 180410190009 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan dalam slide 20 hingga 22. Flap T dalam bahasa Inggris Amerika. Dalam artikulasi suara bunyi Amerika, ujung lidah hanya mengetuk atau mengepakkan lidah secara singkat. Mengepak atau mengetuk T di sini terjadi di antara vokal, tetapi hal ini hanya berlaku pada suku kata pertama saja yang ditekankan. Contohnya seperti Italia, tetapi berbeda dengan Italian. Lalu ada contoh lain seperti atom, yang terdengar seperti Adam, tetapi beda hal dengan atomic. Lalu ada T dihilangkan sepenuhnya setelah R dan N. Contoh R yaitu dirty atau hurting, dan N yaitu enter atau center. Nah, pada center ini terjadi jika suku kata sebelum T ditekankan, dan sama halnya dengan entire. Kata center dan entire ini sama kasusnya seperti Italia dan atom, yang dimana kedua contoh tersebut hanya suku
kata pertama saja yang ditekankan. Lalu, di sini ada beberapa definisi bahasa menurut para ahli. Yang pertama, ada Edward Sapir. Ia mengatakan bahwa bahasa adalah metode yang murni, manusiawi, dan naluriah untuk mengkomunikasikan ide, emosi, dan keinginan melalui sistem simbol yang diproduksi secara sukarela. Lalu yang kedua ada Noam Chomsky. Ia mengatakan bahwa bahasa sebagai seperangkat kalimat baik terbatas maupun tak terbatas. Masing-masing panjang kalimat terbatas dan dibangun dari serangkaian elemen yang juga terbatas. Hal ini alami dalam bentuk lisan atau tulisan. Himpunan kalimat dari beberapa sistem matematika formal dapat dianggap sebagai bahasa. Lalu, yang ketiga ada R.H. Robbins. Ia menjelaskan bahwa bahasa sebagai ucapan dengan gerakan yang dimulai dari diafragma dan melibatkan berbagai bagian seperti dada, tenggorokan, mulut, dan hidung, yang dimana menciptakan suara dalam jarak tertentu yang memiliki efek yang dapat dirasakan pada telinga dan otak orang lain maupun sekitarnya. Untuk lebih jelasnya dalam ketiga definisi tersebut, bagi Sapir lebih menekankan peran sebagai manusia, simbol karakter, dan tidak melalui naluri atau refleks, tetapi melalui kehendak dan kesadarannya. Lalu bagi Chomsky, lebih menggambarkan analogi antara tata bahasa dan algoritma matematika yang tidak tersirat dalam peran bahasa. Dan bagi Robbins, pendekatan bahasa bisa melalui bunyi, sisi fisik, dan akustik dari fenomena dan mengabaikan fungsi dan konten bahasa. Terakhir, ada seorang penulis dan penyair Amerika pada abad ke-19 yang bernama Walt Whitman. Beliau berkata bahwa bahasa bukanlah konstruksi abstrak dari yang dipelajari atau pembuat kamus, tetapi merupakan sesuatu yang muncul dari pekerjaan, kebutuhan, ikatan, kegembiraan, kasih sayang, selera, generasi manusia yang panjang, dan memiliki basis yang luas dan rendah juga dekat ke tanah. Perkenalkan, nama saya Mutiara Asrinia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang intuisi linguistik dan bentukan yang baik. Intuisi linguistik memungkinkan membuat penilaian yang halus tentang nuansa dalam makna antara ekspresi alternatif atau tentang pembentukan struktur tata bahasa tertentu dengan baik. Dengan demikian, seorang penutur bahasa Inggris yang biasa tahu dengan pasti bahwa kedua kalimat berikut adalah ucapan yang mungkin dalam bahasanya. Inflation more than merely triple between 1973 and 1983. Inflation will more than merely triple over the next 20 years. Seorang penutur bahasa Jerman, sebaliknya, hanya akan menerima satu dari kalimat yang secara struktural analog. Bisa dilihat di bawah kalimat-kalimat bahasa Inggris yang saya telah ucapkan. Tanda bintang adalah konvensi yang banyak digunakan dalam linguistik. Dalam linguistik, sinkronis itu menunjukkan bahwa suatu konstruksi atau kalimat adalah tidak matematis. Dalam linguistik, diakronis itu menandakan bahwa suatu bentuk dianggap sebagai rekonstruksi yang masuk akal, meskipun bukti langsung, misalnya dalam teks-teks lama, tidak ada. Kompleksitas bahasa. Kompleksitas bahasa mampu mengekspresikan makna yang sama kompleksnya. Contohnya, meskipun cukup mudah untuk mendefinisikan makna kata kerja triple atau meningkat 3 kali lipat, tapi kombinasi more than triple menimbulkan masalah. Secara teoritis, ungkapan ini mencakup apa saja dari meningkat sedikit lebih dari 3 kali lipat hingga meningkat 100 kali lipat dan seterusnya. Namun, dalam situasi komunikatif yang alami, kita sangat mungkin berasumsi bahwa kita sedang berbicara tentang peningkatan antara 3 kali lipat dan 4 kali lipat. Mengapa demikian? Karena kata keterangan merely atau hanya pada gilirannya memperkenalkan nuansa lain, yaitu bahwa kenaikan itu kurang dari yang diharapkan dalam keadaan.
Dengan kata lain, itu menandakan sikap pembicara terhadap keadaan yang dilaporkan. Definisi bahasa yang berfungsi. Pertama, manusia yang baru lahir memiliki kecenderungan genetik atau alami untuk memperoleh bahasa atau beberapa bahasa yang ada di komunitas mereka. Mereka cukup bebas untuk memutuskan pada kesempatan apa dan tujuan apa mereka menggunakan bahasa. Yang mana ini merupakan kontras penting dengan sistem komunikasi berbasis insting yang lazim di antara populasi hewan. Kedua, kata-kata digabungkan ke dalam susunan lebih besar oleh aturan yang merupakan konvensi spesifik. Ketiga, bahasa manusia mewakili makna secara simbolis. Hubungan antara bunyi sebuah kata dan konsep yang ditunjukkannya adalah arbiter. 4. Bahasa manusia berbasis suara. Sejumlah sekitar 5.000 sistem penulisan bahasa dunia telah dikembangkan. Sementara itu, orang tuli mampu mengekspresikan diri mereka melalui isyarat. Kesimpulannya ialah, hewan mungkin dapat mengkomunikasikan peringatan atau arahan kepada sesamanya, tetapi hanya manusia yang menggunakan bahasa untuk alasan yang kompleks, seperti untuk berbicara tentang dunia alternatif atau perilaku yang memungkinkan atau untuk berbohong dan menipu secara sistematis. Perkenalkan, nama saya Sepia Kristiani Nainggolan, NPM 1804101929. Analisis tata bahasa pada tahap ini, mari kita nyatakan masalahnya. Max menggunakan kata kerja mind, diikuti oleh kata ganti dalam bentuk objek, diikuti oleh participle dari kata kerja. Dalam bahasa Inggris, masa kini ada banyak contoh dari pola ini. I found him reading, I caught them napping, dan lain-lain. Henry membenci penggunaannya, bersikeras pada alternatif yang seharusnya benar. Kata kerja mind diikuti oleh kata benda verbal atau gerund yang dimodifikasi oleh kata ganti posesif. Sekali lagi, ada banyak contoh dari pola ini. Contohnya, I hate his singing, I'm tired of your complaining, dan lain-lain. Max tersinggung karena rekannya dalam percakapan mengomentari bentuk luar ucapannya daripada pesannya. Ini tidak sopan, seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh berikut. Fakta-fakta gramatikal yang jelas akan berpihak pada Max. Dalam kebanyakan kasus, kedua varian dimungkinkan, dan jika hanya satu yang berfungsi, faktanya adalah Max dan bukan Henry. Berikut ini contoh BNC screenshot yang mencari mind plus verb ing.